Selamat datang kembali bersama Dokmong Podcast. Kali ini kita akan membahas tema menarik sebagai berikut. Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba lihat lebih dalam nih sebuah analisis spesifik soal Bitcoin, tapi dari kacamata hukum Islam ya. Sumbernya tulisan KH Hafiz Abdurrahman MA. Beliau ini mengupas gitu ya, kenapa kok Bitcoin mungkin dianggap kurang pas sebagai mata uang atau komoditas menurut syariah. Jadi misi kita sekarang ya coba kita bedah aja alur pikirnya gimana, terus dalil-dalil apa aja yang dipakai dalam pandangan khusus ini. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Argumen utamanya nih, sumber ini bilang Bitcoin itu nggak bisa dianggap mata uang. Maksudnya kalau pakai standar sejarah Islam gitu ya. Nah, standarnya tuh apa aja sih sebenarnya? Iya, betul. Jadi tulisan ini rujukannya itu ke praktik zaman Nabi Muhammad SAW, pakai dinar emas dan dirham perak. Ada setidaknya 3 kriteria utama yang jadi patokan di sini. Oke, apa aja tuh? Pertama, dia harus jadi dasar untuk menilai barang dan jasa. Maksudnya, ya jadi patokan harga atau upah gitu. Oke. Penentu nilai ya. Terus? Kedua, harus diterbitkan oleh otoritas yang jelas dan bertanggung jawab. Bukan sesuatu yang majhul istilahnya. Majhul itu ya nggak jelas siapa di baliknya, siapa yang nerbitin. Oke. Harus ada penerbit resminya. Paham. Yang Ketiga, dia harus tersebar luas. Masyarakat umum bisa akses, bisa pakai dengan mudah. Nggak eksklusif buat kalangan tertentu aja. Jadi aksesibilitas ya? Betul. Nah, menurut analisis di sumber ini, Bitcoin itu ya dianggap gagal memenuhi ketiga syarat tadi. Wah, ketiga-tiganya ya, bukan cuma 1 atau 2. Ya, menurut pandangan ini begitu. Bitcoin kan belum jadi patokan harga umum, ya kan? Terus otoritas penerbitnya siapa? Nah, ini poin penting. Penciptanya kan anonim atau pseudonim lah. Ini dianggap majhul. Oh, jadi anonimitas penciptanya tuh jadi masalah ya dari sudut pandang ini? Iya, jadi masalah di kriteria kedua tadi. Terus soal akses juga, kan belum semua orang bisa pakai dengan mudah, masih ada hambatan teknis atau lainnya. Menarik sekali. Jadi bukan cuma soal digital atau fisiknya, tapi lebih ke fungsi dan kejelasan otoritas di baliknya ya? Tepat sekali. Fokusnya di situ, otoritas yang jelas, landasan yang jelas, sesuatu yang ya beda banget sama sifat Bitcoin yang desentralisasi. Oke, paham. Nah, kalau gitu, kalau Bitcoin dianggap bukan mata uang oleh sumber ini, terus dianggapnya apa dong? Nah, ini dia. Sumber ini mengklasifikasikannya sebagai produk. Semacam komoditas gitulah. Produk ya? Oke. Tapi bukan produk biasa. Dianggapnya produk yang agak bermasalah. Bermasalah? Maksudnya gimana tuh? Iya, karena beberapa alasan. Pertama, yaitu tadi, sumber penerbitnya nggak jelas, majhul. Terus kedua, nggak ada penjamin atau backing aset real di belakangnya. Beda sama dinar dirham yang ada emas peraknya. Oke. Nggak ada jaminan fisik ya? Betul. Dan ketiga, nilainya itu kan sangat fluktuatif, naik turun drastis. Ini dianggap rentan banget sama spekulasi dan potensi penipuan. Wah, jadi banyak catatannya ya kalau sebagai produk pun. Iya, dan yang menarik, semua ketidakjelasan ini itu langsung dikaitkan sama larangan dalam syariah. Oke, nah ini nih, larangan spesifiknya apa aja yang disorot di sini? Gimana menghubungkannya? Ada 2 konsep fikih utama yang sangat ditekankan di sini, majhul dan ghoror. Oke, majhul dan ghoror. Kita bahas satu-satu deh. Majhul dulu. Siap. Majhul itu artinya ketidakjelasan. Bisa jadi nggak jelas sumber atau asal-usul produknya, bisa juga sifat atau spesifikasi produknya itu sendiri yang nggak jelas. Contohnya gimana tuh dalam fiqh? Sumber ini ngutip hadis riwayat Muslim tentang larangan jual beli hawasah. Itu kayak zaman dulu orang jual beli pakai lempar kerikil. Penjualnya bilang, saya jual barang mana aja yang kena lemparan kerikil saya ini. Nah itu kan objeknya nggak jelas. Oh iya ya, untung-untungan banget itu barangnya yang mana? Betul, majhul kan? Nah, karena sumber dan sifat Bitcoin dianggap nggak jelas dalam analisis ini, ya masuk kategori majhul. Oke. Jadi ketidakjelasan asal-usul dan sifatnya itu disamakan dengan jual beli yang objeknya nggak jelas tadi ya, paham? Terus yang kedua tadi, ghoror.
Nah, kalau ghorar itu lebih ke arah ketidakpastian atau unsur spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Ada unsur pertaruhan yang tinggi. Ketidakpastian ya. Contoh klasiknya apa nih? Yang sering dipakai itu contohnya jual ikan yang masih di dalam air. Atau jual susu ternak yang belum diperah susunya. Tuh iya, kan nggak pasti dapat ikannya atau susunya seberapa banyak. Persis, ada ketidakpastian yang sangat tinggi di situ. Nah, sumber ini berargumen karena asal-usul Bitcoin nggak pasti, jaminan yang nggak ada, bahkan nilainya sendiri sangat fluktuatif dan nggak pasti, maka transaksi jual belinya itu dianggap mengandung unsur ghorar. Wah, jadi karena nilainya yang naik turun drastis itu juga masuk unsur ghorar ya? Iya. Ketidakpastian nilai itu jadi salah satu poinnya di sini. Ini sering jadi perdebatan seru sih kalau hukum Islam klasik ketemu inovasi finansial modern kayak gini. Bisa bayangin sih. Nah, jadi kombinasi dua hal ini, majhul karena ketidakjelasan sumber dan sifat, ditambah ghorar karena ketidakpastian transaksinya, itu yang jadi dasar kesimpulan sumber ini. Kesimpulannya, ya memperjualbelikan Bitcoin itu menurut pandangan ini tidak diperbolehkan. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari sudut pandang spesifik KH Hafidz Abdurrahman ini ya, status hukum Bitcoin dalam Islam itu dipertanyakan. Bukan cuma karena nggak memenuhi syarat mata uang syariah yang historis tadi, tapi juga sebagai produk pun dianggap bermasalah. Karena ada unsur majhul, ketidakjelasan itu, dan transaksinya mengandung ghorar atau ketidakpastian. Begitu ya? Tepat sekali. Intinya di situ. Penekanannya pada interpretasi prinsip larangan majhul dan ghorar yang diterapkan ke karakteristik uniknya Bitcoin. Ini benar-benar nunjukin tantangan ya, gimana prinsip hukum yang udah mapan itu berhadapan sama teknologi finansial yang benar-benar baru, digital, dan sifatnya desentralisasi pula. Iya. Sangat menarik sih pembahasannya. Ini jadi satu perspektif penting ya dalam diskusi soal kripto dan syariah. Nah, ini mungkin jadi satu hal ya untuk Anda para pendengar renungkan lebih lanjut nih. Coba pikirkan deh, bagaimana kira-kira kerangka hukum atau mungkin etika tradisional lainnya, jadi di luar konteks hukum Islam yang spesifik kita bahas barusan, gimana mereka mencoba beradaptasi atau mungkin malah menolak inovasi finansial digital yang perkembangannya cepat banget, kayak Bitcoin dan aset kripto lainnya ini. Sesuatu untuk Thank kita you for pikirkan listening to this bersama. podcast. Terima Hope it gives you kasih sudah inspiration menyimak. and benefits. See you in the next topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.